Saya akan awali tausiah malam ini dengan satu ungkapan seorang ulama, kalau tidak sebut ulama, cendekiawan muslim. Namanya, kalau tahun-tahun 2000-an itu cukup santer, namanya Syekh Said Qutb. Ya. Saya termasuk pengagum beliau. Buku-bukunya banyak yang saya baca. Beliau mati di tiang gantungan. Lu kok dikagumi? Ini zaman fitnah. Zaman fitnah, kita harus bisa melihat yang benar sebagai benar, yang batil sebagai satu kebatilan. Apa itu zaman fitnah? Zaman fitnah itu satu zaman yang penuh kemusyrikan dalam berbagai warna. Yang kedua, fitnah itu zaman tindakan kezoliman, terutama penguasa. Yang ketiga, zaman huru-hara, tempur sana tempur sini, bunuh sana bunuh sini. Keempat, zaman hoak, berita-berita yang memutarbalikkan fakta, itu fitnah juga. Dan masih banyak lagi. Dan zaman fitnah itu kita harus bangun kecerdasan spiritual agar kita bisa melihat yang hak sebagai hak, batil sebagai batil. Nah, kalau lihat sepintas lalu dia mati di tiang gantungan mesti bersalah. Tapi siapa dulu yang mengadilinya, gitu ya. Itu persoalannya, gitu ya. Jadi Said Qutb ini gugur di tiang gantungan. Kalau musuh-musuh nyebut tewas, gitu ya, tiang gantungan. Nah, kalau gitu bersalah dong. Lihat dulu siapa yang gantungnya siapa. Pemerintahan Mesir, Jamal Abdel Nasser, yang tindakan kezolimannya terhadap Islam militan itu luar biasa. Nah, kita luruskan dulu makna militan. Militan itu semangat membela kebenaran Islam. Jangan dipelesetkan militan itu. Oh, militan tuh, dia militan sekali ya. Babat sana babat sini, bukan. Tapi dia punya semangat memenangkan Islam, militan. Termasuk kalimat-kalimat radikal juga. Kan sekarang dibunuh juga kalimat radikal itu. Saya sempat dialog dengan psikolog dari Mabes Polri Pusat. Jagonya psikologi, wanita, doktor. Jadi kami di Polda itu dipanggil ke Polda, dari tahanan itu dibawa ke Polda. Lagi duduk-duduk begini, siapa namanya Ustadz menurut saya? Ustadz ketemu saya Ustadz. Ya siap. Kita bahas kalimat radikal itu. Akhirnya dia nyerah. Ustadz benar katanya. Tapi masyarakat awam kan bisa salah paham. Kalau Ustadz bilang radikal itu wajib, wah tindakan kekerasan wajib dong. Gitu ya. Dia bilang yang salah itu siapa yang memaknai radikal tindakan kekerasan, itu yang salah. Terus dibenahi. Kembalikan kalimat itu pada fungsi sebenarnya. Radikal itu berpikir mendasar. Said Qutb ini termasuk salah satu yang berpikir mendasar, radikal dan militan. Jamal Abdel Nasser tidak suka, tangkap, carikan pasalnya, ketemu pasal. Ini namanya pasal yang dibuat manusia kan pasal karet, bisa mengurut kemana-mana, gantung. Ada satu kalimat dia yang luar biasa, membekas di hati saya. Ini yang akan saya mulai tausiah malam ini. Seseorang tidak akan mantap diri dan kehidupannya sebelum mantap akidahnya. Seorang tidak akan mantap urusan dirinya dan kehidupannya sebelum akidahnya mantap. Akidah mantap. Buku beliau itu saya baca sejak tahun 90-an. Nah, konsep berpikir mantap seperti apa sih akidah itu? Ini lebih banyak versi empirisme saya. Tentunya ada rujukan-rujukannya. Yang pertama, karena kehidupan kita, urusan diri kita dan urusan kehidupan kita tidak akan mantap sebelum mantap akidah kita. Ukuran mantap itu digantung pun siap mempertahankan pendirian itu. Dan itu sudah dibuktikan Said Qutb. Yang pertama, kita harus meyakini betul bahwa Islam itu satu-satunya tatanan hidup yang lengkap dan benar, sempurna. Tidak boleh tidak. Tidak ada tatanan apapun di muka bumi ini yang bisa mengalahkan Islam. Sehingga kita merasa nyaman, kita merasa puas, kita merasa percaya, kita merasa pasrah diri kepada setiap tatanan hidup yang muncul dari Islam. Tentunya kita meyakini seluruh yang menyelisih ini batil. Ini yang pertama. Antum bayangkan kalau orang berpendirian seperti itu seperti apa. Tapi bukan berarti orang yang seperti ini akan melakukan tindakan kekerasan, bukan. Dia akan lembut dalam pergaulan, tegas dalam kebenaran. Oh, tidak bisa itu. Tidak bisa, Pak. Gitu ya. Tidak bisa, Pak. Membenarkan Natal bersama itu tidak bisa, Pak. Contoh gitu, tidak bisa. Saya akan bergaul dengan orang-orang non-muslim, tetapi saya tidak akan bisa membenarkan itu, Pak. Saya akan toleransi dengan mereka, silakan mereka laksanakan, tapi saya tidak akan mengakui kebenaran itu, Pak. Nah, cuman ini kalimat kan diplesetkan orang kan. Orang-orang yang berpikir demikian itu kan jadi orang keras. Kalau keras maknanya keras pendirian, iya. Tapi kalau keras obrak-barik, enggak. Ya, enggak. Ini pertama. Yang kedua, landasan pikiran ini hanya 3.
Landasan pikiran ini hanya 3. 1 Al-Quran, 2 As-Sunnah, 2 ijma' para sahabat. Ketiga, Al-Quran, As-Sunnah, ijma'. Tidak boleh ada tambahan lain. Tambahan lain itu kalau dibenarkan oleh 3 hal ini. Ada apa namanya itu? Kias. Kalau dibenarkan oleh hal ini boleh. Walaupun nanti dalam turunannya nanti ada ijma' para ulama. Tergantung konteksnya. Berkaitan dengan kias apa-apa. Jadi tidak boleh merajalela. Ijma' ulama asal-asalan kan. Asal-asalan itu bukan berarti dia tidak berilmu, tapi ilmunya dia jual dengan murah. Banyak zaman ini banyak. Bayangkan aja ada menteri unsur menteri yang ngomong yang tidak mengikuti lebarannya pemerintah haram. Ditambah lagi pemerintahan yang sah. Saya jawab, walaupun jawaban saya nggak kedengaran dia, sah menurut apa dulu? Kalau sah menurut syariat, ya. Tapi kalau sah menurut demokrasi, no. Sekarang ada kan karena menurut demokrasi sah. Ya. Jadi referensinya sumbernya cuma 3. Ya, 3. Kalaupun ditambah dengan kias, sepanjang tidak bertentangan dengan 3 hal itu. Itu sifat toleransi dari 3 hal itu. Ada buku satu bagus, judulnya singkat As-Sunnah, ditulis oleh Syekh Al-Barbahari. Ada satu kalimat dia yang cukup dia katakan Islam adalah As-Sunnah. As-Sunnah adalah Islam. Tidak ada Islam tanpa sunnah, tidak ada sunnah tanpa Islam. Jadi kalau kita bicara itu nggak nyunah, itu bukan bahasan fikih, bahasan akidah, tidak Islami maksudnya. Itu nggak nyunah begitu tuh. Saya dulu sempat malu awal-awal saya belajar Islam. Ada yang ngomong itu nggak nyunah. Nggak nyunah gimana, saya bilang. Karena dalam pikiran saya waktu itu sunnah menurut istilah fikih, diamalkan berpahala, tidak diamalkan tidak berdosa gitu ya. Nah, ini masih ada kata kuncinya lagi. 3, cara pemahaman. Karena ada juga yang mendalilkan dalil 2 itu, nomor 2 itu tadi. 1, 2 itu dia dalilkan, tapi cara pemahamannya beda. Dalam beberapa pertemuan lalu saya sampaikan ada kecenderungan orang-orang mencoba menjelek-jelekkan Islam. Islam itu identik dengan teroris, Islam itu identik dengan kekerasan, Islam itu identik dengan intoleran, Islam itu identik dengan mau menang sendiri. Dia berikan contoh-contoh yang tidak relevan. Kemudian yang kedua, kalimat-kalimat itu mereka imbangi. Mereka nawarkan konsep ajaran-ajaran kesesatan, aliran-aliran pemikiran kesesatan. Jadi di satu sisi mereka coba memburukkan Islam, di sisi lain mereka tawarkan aliran-aliran sesat. Sehingga para intelektual di zaman itu, di zaman era kini banyak sekali terkecoh. Apa aliran-aliran sesat itu? Sepilis, sekularisme, pluralisme, dan liberalisme. Jadi pemahamannya harus mengikuti pemahaman salaful ummah. Salaful ummah ini bukan nama sebuah kelompok. Kayak salafi. Salafi itu nama kelompok. Salahkah menamakan diri sebagai salafi? Tidak salah. Tapi tatkala menyebut yang salafi hanya mereka saja, ini masalah. Demikian Syekh Utsaimin menjabarkannya. Tidak salah menisbatkan diri pada salafi. Salafi itu kan pengikut salah. Tapi beranggapan kelompok inilah yang salafi, yang di luar itu enggak salafi, ini persoalan besar. Alhamdulillah sekarang nih salafi mulai agak sedikit kendor gitu ya. Ngomongnya enggak kekencangan seperti dulu gitu, agak beda gitu ya. Karena sudah mendapatkan berbagai serangan dari berbagai pihak, terutama dari orang-orang Nahdiyin gitu ya, Salafi Wahabi sebagainya itu. Pokoknya keren banget deh. Iya, buat kita gemas juga ngelihatnya. Karena orang-orang Nahdiyin juga nyerangnya sudah nggak masuk akal. Masa Salafi itu mengharamkan ziarah kubur? Itu kan dipelesetkan itu. Tidak ada yang mengharamkan ziarah kubur. Yang diharamkan itu ziarah kubur dengan niat minta kepada kuburan, itu yang dilarang, diharamkan. Jadi begitu cara mereka membalasnya, mereka memfitnah. Yang keempat tentunya, ada nggak tekad kita untuk menuangkannya dalam sikap hidup? Ya. Karena apa? Di zaman fitnah ini, menuangkan 3 unsur itu dalam sikap hidup menjadi persoalan tersendiri, bagaikan memegang bara api. Menjadi persoalan tersendiri, bagaikan memegang bara api. Ya. Saya tulis di status, kalau engkau dibenci manusia karena kau menerangkan kebenaran secara terang-terangan,
maka itu sunnatullah. Tatkala engkau berhadapan dengan orang-orang yang hatinya berkarat. Jadi kalau kita berhadapan dengan hati yang berkarat, ya kita akan dibenci. Tapi kalau hati yang hanif, dia terkaget-kaget. Di awal-awal dulu, tahun-tahun 90-an sekian, saya mencoba menyuarakan pola-pola seperti ini. Ada satu peserta, saya nggak sebutkan namanya, sekarang masih akrab bersama kita. Nah, ini yang saya cari. Gitu. Mulai saya nuntut pada guru-guru saya, tolong datangkan orang-orang yang memang punya kemampuan untuk turun ke Lampung, agar ilmu yang kami dapati itu benar-benar punya landasan referensi yang jelas. Gitu. Tapi kelemahan saya waktu itu, kami tidak belajar membaca kitab gundul. Tapi setelah era berikutnya, zaman siapa kemarin sebelum Ma'ruf, Haris Ma'ruf ini, dia sebelum dia Yunal. Nah, zaman Yunal itu ada kita mendapatkan informasi yang mampu membaca kitab. Nah, ada beberapa orang ikhwan termasuk Yunal ikut. Akhirnya Yunal dapat ilmu di sini, bisa baca kitab. Tentunya yang bisa begitu tuh yang masih muda-muda, umur 30, 35 itu masih nyambung lah otaknya lah. Udah tua-tua seperti saya ini udah nggak nyambung lagi. Jadi Yunal tuh pulang dari sini bisa baca kitab dia. Ya. Walaupun dia dari Mat Ali, tapi dia belum bisa baca kitab. Itu ya. Nah, persoalannya hari ini kita perlu, kalau dalam pertemuan lalu saya katakan kita perlu komunitas untuk membangun kebersamaan, sama-sama mengemban amanah, mengamalkan Islam sebagaimana yang kita rumuskan dalam rumusan ini tadi ya. Ya. Agar Islam yang kita pegang itu sesuai dengan maunya Islam. Kenapa harus pemahaman salaf? Banyak Al-Quran memberikan satu sanjungan kepada generasi utama ini. Rasulullah sendiri dalam sebuah riwayat menyebutkan Harunas Qorni Sumalazi nalunahum. Sebaik-baiknya manusia adalah kurunku ya. Kemudian kurun setelah mereka tabi'in. Kemudian kurun setelah mereka tabi'in. Nah, 3 kurun ini yang mendapatkan legitimasi Rasulullah, ayat-ayatnya jelas. Misalnya dalam surat At-Taubah ayat 100, wasabiqunal awalun minal muhajirin wal ansor walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum warudu'an. Orang-orang yang pertama-tama masuk Islam adalah muhajirin dan ansor. Ya, tidak perlu uraikan lagi muhajirin itu siapa, ansor itu siapa. Kita sekedar mengulang saja. Walladzina tabauhum bi ihsan. Orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Artinya generasi sahabat ini ada pengikutnya. Pengikutnya seperti apa? Pola pikirnya, pola akidahnya, pola pemahamannya, pola amaliyahnya. Nah, Allah menjamin radhiyallahu warudu'an. Allah ridho terhadap mereka dan mereka juga ridho terhadap Allah. Artinya mendapatkan legitimasi wahyu. Sikapnya seperti apa? Tadi dalam rakaat kedua saya baca Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kufar ruhama bainahum. Itu gambaran kehidupan mereka. Mereka tegas terhadap kekufuran dan mereka ruhama sesama mereka. Saling membantu, saling meringankan, saling mengemban amanah. Ya. Saling tasamuh dan sebagainya. Ya. Banyak sekali ayat-ayat yang kita temukan senada dengan itu ya. Oleh sebab itu kita generasi-generasi yang sekian belas abad tidak ketemu dengan Rasulullah dan para sahabat, kita masih bisa menemukan jejak itu. Dan itu salah satu cara Allah menjaga Quran agar tetap orsinil. Pemahamannya orsinil, teksnya orsinil sampai akhir zaman. Di tengah-tengah firqah yang digambarkan Rasulullah 37 golongan, satu yang mendapatkan jannah. Nah, saya dulu beranggapan bahwa yang 72 itu neraka kekal. Tidak, karena dalam diri mereka masih ada tauhid. Hanya saja mereka mendapatkan pensucian dulu, baru kemudian mereka baru bisa masuk dalam jannah. Nah, bagi orang-orang yang lurus pemahamannya, tentunya juga dosanya diperhitungkan Allah ya. Karena
Bukan berarti kalau lurus pemahaman tidak pernah dosa. Bukan berarti kalau sudah bertakwa tidak pernah dosa. Ya, maka dalam ayat sebutkan ya, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu pada ampunan Allah, bersegeralah kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang takwa. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang takwa itu yang siap berbagi dalam kondisi lapang maupun sulit. Wal kadhimin ghaidz dan pemaaf atas kesalahan-kesalahan orang lain. Wal afina 'anil nas, maaf pada manusia. Wallazina idza fa'alu fahisyatan. Nah, jadi artinya mereka pernah melakukan kesalahan. Tatkala mereka melakukan fahsya, aw zalamu anfusahum, zakarullah. Dan mereka menzalimi dirinya, mereka ingat Allah. Jadi orang-orang bersalah itu, orang-orang takwa itu bukan berarti tidak pernah salah. Tapi perbedaan masyarakat awam dengan orang takwa beda. Masyarakat awam itu tenggelam dalam kesalahan. Kalau diingatkan tetap ngeyel. Orang-orang takwa belum sempat diingatkan, dia mengingatkan diri, dia ingat dirinya salah. Astagfirullah. Dan itu perlu kesungguhan. Tadi di mukadimah tadi 5 hal tadi ya perlu. Maka salah satu cara memperkuat 5 hal tadi itu juga Dr. Nasir Uzwan menyampaikan ada amaliyah lahiriah yang bisa memperkuat jiwa ruhiyah. Ya. Qiraatul Quran, ya, sholat malam, puasa Senin Kamis, majelis ilmu, berteman dengan orang-orang baik. Itulah perlunya komunitas. Komunitas itu bukan berarti kita membangun sesuatu untuk mengaku kita paling benar, tapi tidak. Ini upaya kita untuk memelihara diri. Ya, komunitas. Ya, saya waktu di dalam pernah punya cita-cita sih, tapi sampai sekarang belum bisa terwujud karena kondisinya masih belum memungkinkan. Ya, ada komunitas tertentu yang di dalamnya ya mirip-mirip lah zaman kita LP3UI kemarin itu ya. LP3UI itu tinggal anunya saja, riwayatnya. Tidak apa-apa. Yang penting kita pernah berbuat. Kita pernah membangun soliditas yang cukup baik. Buktinya waktu saya mendapat kendala, umat ini tetap jalan. Itu tandanya bahwa kita telah berhasil membangun sebuah soliditas. Lidah saya kepayah nih. Soliditas, kesolidan, kemajemukan yang kental. Bukan berarti kalau saya baca tadi sore WA-nya Samil, ya, masuk ke saya. Kebersamaan itu bukan berarti tidak ada perbedaan, tetap ada perbedaan. Tapi perbedaan yang tidak membuat mereka selisih, ya. Karena berbeda itu ada 2 macam. Berbeda dalam soal usul, berbeda dalam persoalan furu. Kalau dalam persoalan usul tidak boleh beda. Konsep ini harus sama. 1, sumbernya Islam satu-satunya kebenaran. 2, sumbernya Quran, Sunnah dan Ijma'. 3, pemahaman harus pemahaman. Ini tidak boleh beda. Ini usul ini. Usul itu artinya pokok. Tidak boleh beda. Tapi kalau soal furu, dalam penerjemahannya di lapangan bisa beda. Nggak ada masalah. Ya. Maka tatkala teman-teman tidak seperti dulu ngumpul supaya 60 orang lebih gitu ya, nggak ada masalah sih. Kalau sekarang tinggal berapa belas, nggak ada masalah. Karena saya punya keyakinan kita telah meletakkan dasar. Jadi di mana saja mereka berada, mereka akan membuat hal seperti itu. Maka saya sering sampaikan dengan teman-teman para dai itu harus berpikir bagaimana membentuk kader, membangun kader. Kader ini apa-apa, bukan anak buah, tapi bagaimana orang yang bisa menyampaikan pesan kita itu berantai. Ya alhamdulillah, dai-dai LP3UI ini mejeng semua, gitu ya. Walaupun tidak menggunakan nama LP3UI, tapi mereka berasal dari tungku dapur LP3UI. Itu kita bersyukur. Nah itu namanya kader. Kader itu adalah orang-orang yang kita berharapkan bisa membantu kita menyampaikan pesan-pesan kita. Karena kita tidak mungkin akan menjangkau semua manusia, semua lapisan kan. Tapi ada yang bisa membantu kita menyebarkan pikiran-pikiran itu. Yang tidak berhasil kita
media. Kita tidak punya media cetak, apalagi media elektronik gitu ya. Saya waktu di dalam ada namanya Tobiin. Tobiin ikhwan kita juga. Ustaz Eden tahu Tobiin. Itu menyarankan pada saya membuat beberapa rancangan. Antum bisa Ustaz tanya. Antum bisa. Karena antum dulu pernah di RRI, jadi masyarakat Lampung itu mengenal antum. Yang kedua, antum sudah terbiasa berbicara. Jadi, tapi saya nggak ketemu anglehnya bagaimana akan mengikuti saran-saran beliau. Salah satu sarannya itu adalah membuat podcast, gitu ya. Pertemukan orang-orang yang berbeda pemahaman, tapi bisa dirangkul dalam satu majelis. Bagaimana antum cari tokoh-tokoh, antum undang di podcast antum, dengan dinamika perbedaan mereka itu, bagaimana antum merangkulnya menjadi satu potensi. Masuk akal saya, tapi saya tidak ketemu jalan mewujudkannya dalam kegiatan harian. Bahkan saya juga agak melempem gitu ya. Di dunia medsos itu paling-paling saya ngisi Facebook, paling-paling saya ngisi status gitu ya. Jadi pernah ketemu Ridwan, tahu Ridwan Nababil ya. Ridwan itu sengaja nyari saya itikaf di Masjid Taqwa. Dia cari saya Masjid Taqwa, sengaja karena didengar saya di situ. Nah, dia mengajari saya satu teknis untuk bermain di medsos, tapi saya agak gaptek, jadi nggak bisa saya teruskan. Artinya apa? Kita masih gagal di sisi media. Nah, dulu saya punya keinginan kita menulis buletin, tapi buletinnya beda dengan buletin yang ditebarkan oleh teman-teman, cuma selembar. Kita ingin ya kita bikin buletin 1 bulan sekali, tapi isinya 4-5 lembar. Kita gratiskan gitu ya, kita gratiskan. Kalimatnya kalimat singkat-singkat saja, jadi setiap orang membaca itu orang mendapatkan ilmu. Ya. Nah, itu juga perlu teknik tertentu ya. Saya kemarin siapa yang khutbah di Masjid Al-Ikhlas kemarin, saya kebetulan tidak ada jadwal, kosong. Saya ke sana, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Mereka lagi ngobrol berdua. Saya tahu dia ini ustadz, masih muda. Saya nggak hafal namanya. Saya katakan pada dia, antum khotib ya? Ya ustadz, tapi nggak jadi ustadz. Kenapa nggak jadi? Ada antum ustadz. Oh jangan begitu, saya bilang. Jangan begitu. Kenapa? Saya modelnya, saya bilang. Saya duduk di depan siapa saja, kalau dia sedang ceramah, kalau dia sedang mengisi taklim, kalau dia mengisi tausiah, saya mesti dapat sesuatu. Ahmad Suhaimi. Nah? Ahmad Suhaimi. Ahmad Suhaimi. Waigali ya. Ya. Jadi dia minder gitu ya. Enggak. Saya di depan antum nanti, saya mesti dapat sesuatu. Terus saja. Alhamdulillah khutbahnya bagus. Saya catat itu. Kesimpulan saya mendapatkan aspirasi dari khutbah beliau itu, saya dapat kesimpulan. Tidak sama persis dengan khutbah dia, tapi dari pembicaraan dia saya mendapat sesuatu. Nah, pola ini perlu dimiliki oleh semua pihak. Jadi, kita dengar siapa saja yang tausiah, apakah dia orang pintar atau tidak pintar, ulama atau bukan ulama, kita mesti dapat sesuatu. Saya begitu. Anak santri ngomong, saya dapat sesuatu. Karena kadang-kadang kan ada kalimat-kalimat yang kita tidak pernah dengar, atau dikatakan oleh orang lain biasa saja, tapi dikatakan oleh dia masuk. Harus saya cari dulu. Bagus kesimpulan saya. Jadi kesimpulan saya bahwa takwa itu urusan hati. Dia bahas takwa. Ya, la'alakum tattaqun. Tapi saya dapat lain gitu ya. Saya dari omongan dia saya mendapatkan satu kesimpulan, mendapatkan aspirasi bahwa takwa itu urusan hati. Jadi kalau hati sehat ditarbiyah dengan Ramadan dapat sesuatu. Ya. Kalau hati tidak sehat, jangankan ikut tarbiyah, peduli dengan Ramadan saja tidak. Banyak itu. Padahal Ramadan itu melimpah kebaikan-kebaikan di dalamnya, dia tidak dapat. Ibarat kita masuk ke dalam satu mall besar. Semua kebutuhan ada di situ, gratis. Kita tidak masuk, hanya di pintu saja. Dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Cuman kecium bau harumnya aja. Orang yang masuk dan
cawe-cawe tangannya, dia kebagian banyak. Semakin banyak tangannya bergerak, semakin banyak dia mendapatkan sesuatu. Begitulah Ramadan. Bayangkan tidur saja, antum tidur karena supaya sehat, mau baca Quran nantinya, itu tidurnya ibadah. Mau baca Quran ngantuk, tidurlah, ntar baca Quran lah. Tidurnya ibadah coba. Menyingkirkan duri dari jalan, dia di bulan biasa dapat pahala, ini berlipat ganda pahalanya. Apa saja kita perbuat, gitu ya. Jadi kalau sampai Ramadan kita tidak dapat sesuatu, hati kita punya masalah. Kalau hatinya mati, ya tidak ada masalah. Kalau hatinya sehat, maka dia akan banyak mendapatkan maslahat-maslahat. Kenapa? Quran itu, wahyu itu, hidayah tabayan maupun hidayah taufik turun kepada hati manusia yang berakal. Jadi hati dengan akal itu tidak bisa dipisah. Karena taklif beban syariat itu hanya diberikan Allah kepada orang-orang yang berakal. Maka saya rumuskan bahwa wahyu itu diturunkan untuk hati manusia yang berakal. Kalau dia tidak berakal kan dia belum mendapat taklif kan. Tapi anak-anak kita kan kita ajari Quran, ajari wahyu. Kenapa? Agar nanti tatkala akalnya berkembang, dia bisa mengemban amanah. Karena hatinya sudah diperdengarkan dengan Al-Quran. Itu. Nah, yang terakhir, bahwasanya dunia ini tidak ada masa depan, karena dunia akan punah. Jadi kalaupun kita mempersiapkan masa depan yang kita persiapkan itu adalah masa depan akhirat. Sebab itu kalau mau beruntung, mari kita kejar akhirat. Kejar akhirat di dunia ini. Artinya seluruh potensi wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Surah Al-Qasas sampai ayat 77. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Carilah karunia Allah dari apa dunia yang diberikan padamu. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa kamu bahwa nasib kamu ini akan ditentukan oleh dunia kamu hari ini. Di sini tempat menanam. Kalau kita tidak menanam, maka kita tidak dapat apa-apa. Menanam itu tidak harus sekali banyak. Bahkan amal yang disukai Allah itu adalah amal yang rutin walaupun sedikit. Maka kalau dalam ceramahnya di Hidayat itu ya, dia tidak menganjurkan orang sholat malam 11 rakaat. Sholat malam walaupun cuma 2 rakaat kamu tutup dengan witir. Itu kan mancing orang kan, mancing. Sebab bagaimana dikatakan orang soleh kalau dia tidak pernah membangun komunikasi dengan Allah? Orang soleh itu kan, soleh itu adalah satu derajat yang mulia, makom mahmuda, makom yang terpuji. Nah, salah satu cara yang paling signifikan untuk mendapatkan makom yang terpuji ini salat malam. Maka sebagian ulama menyebutkan salah satu ciri orang-orang soleh itu dia tidak pernah ketinggalan salat malam. Karena sudah biasa, ia terbiasa seperti makan minum. Hanya persoalannya makan minum itu bergizi apa enggak. Jadi orang yang sudah terbiasa sholat malam itu sama aja dengan makan minum, sudah jadi rutinitas. Persoalannya bergizi apa enggak. Bergizi apa enggak itu tergantung bagaimana kekhusyuan dia, keseriusan dia. Kita mulai itu yang sudah memulai mantapkan, yang sudah mantap dipertahankan. Karena itu merupakan salah satu sarana wasilah mendapatkan makom mahmuda. Ya. Wa minal laili fatahjibina nafilatalak asa ayat asaqar buka makom mahmuda. Ya, pada sebagian malam hendaklah kamu melakukan amal nafilah, amal tambahan. Saya sepakat dengan Ustaz Hidayat. 40 hari saja kita rutinkan sholat 40 rakaat 40 hari saja, nanti akan terbiasa. 17 hari semalam, 11 sholat malam, 12 sholat rawatib, itu sudah 40 ya. Tambah dengan duha minimal 2, syukur-syukur bisa 4, syukur-syukur bisa 6, syukur-syukur bisa 8, itu bisa 40 lebih. Dan itu kalau kita lakukan rutin, insya Allah. Sering kita dengarkan, lihat, baca di jalan-jalan kan spanduk, perbaikilah sholatmu, Allah akan memperbaiki keadaan hidupmu. Benar itu. Jadi ada pertanyaan saya ajukan pada diri saya, 2 bentuk pertanyaan.
engkau akan diberi Allah solusi dan rezeki yang tidak duga-duga? Atau maukah engkau diberi Allah solusi dari berbagai kesulitan yang kau hadapi dan kau diberi Allah rezeki dari jalan yang tidak duga-duga? Maukah? Mau. Maka jawabnya, mayatakillah yaj'al makhraja. Bertakwa pada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dan akan Allah berikan rezeki dari jalan yang tidak duga-duga. Ini janji Allah. Jadi itu pertama. Itu semua terdapat dalam surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Ayat ketiganya adalah, maukah engkau dicukupkan Allah? Semua kita tentu jawab mau. Kalau mau, tawakal kepada Allah. Burung itu makhluk yang paling tawakal. Bayangkan dia tidak punya akal, hanya punya naluri saja. Pagi terbang dari sarangnya, ikutin nalurinya kemana gitu ya. Itu burung, pulang paruhnya penuh. Nah kita, Masya Allah, tawakalnya lebih dari burung karena kita punya akal. Dan maaf, ilmu itu yang saya pakai dalam kehidupan saya. Sehingga setiap kesulitan yang saya hadapi mesti ada solusi. Dan Allah senantiasa cukupkan kebutuhan saya. Alhamdulillah. Walaupun saya tidak kaya raya, tapi Allah cukupkan. Jadi kalau dompet itu sudah mau habis, saya bertanya-tanya dari mana rezeki ini ya? Ada rezeki itu ya. Walaupun dompetnya nggak debal-debal amat, tapi tetap ada kecukupan Allah. Jadi solusinya apa? Tawakal pada Allah. Jadi kalau mau diberi Allah solusi dan rezeki dari jalan tidak duga-duga, takwa pada Allah. Kalau mau dicukupkan Allah kebutuhannya, tawakal pada Allah. Itu dalam surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Allahu a'lam bishawab. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini.